Ya, selamat sore. Kita kembali lagi di KPA Online Tamrin dengan saya, Obey Wibinov Sianipara. Nah, sekarang kita lagi mau memulai seri yang baru nih, yaitu tentang Alkitab. Ini ya, Alkitab. Tentang mengenal Alkitab, memahami Alkitab, tentang membaca Alkitab. Pokoknya semua yang tentang Alkitab, karena saya ingin mempromosikan Alkitab kepada saudara. Karena Alkitab ini suatu buku yang sangat luar biasa. Ini adalah firman Tuhan. Nah, ini kita akan seperti sebelumnya, kita akan membagi menjadi 4 sesi. Ya, sesi yang pertama itu adalah tentang apa itu Alkitab. Sesi yang kedua, saya akan membahas tentang siapa yang menulis Alkitab. Lalu sesi yang ketiga, saya akan membahas mengenai kenapa sih kita membaca Alkitab. Lalu yang keempat, sesi yang terakhir, saya akan bahas mengenai bagaimana cara yang baik untuk membaca Alkitab. Soalnya kan sering sekali ya, banyak orang merasa ketika baca Alkitab, aduh kok kayaknya ngebosenin gitu. Nah, ini dari 4 sesi ini masing-masing saya akan menjelaskan bagaimana bahwa Alkitab ini tuh sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat akan menyenangkan hati kalau kita membacanya. Nah, jadi sebelum kita mulai sesi yang pertama, mungkin kita boleh tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama ya. Oke, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami pada kesempatan ini untuk bisa membahas tentang firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kirimkanlah Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah. Sebenarnya jujur saja saya sangat senang kalau untuk membahas Alkitab. Karena saya tuh bisa dibilang sangat senang membaca Alkitab. Nah, saya ingin bagi sebelum mulai ya, saya ingin membagi suatu ayat, mungkin bukan ayat, mungkin beberapa ayat dari kitab Mazmur itu tentang oleh Daud ya. Karena di kitab ini sangat-sangat bagus sekali. Ini betul-betul bagaimana Daud, ya memang nggak bilang kalau pasal itu Daud yang tulis. Ini di pasal 119. Tapi ya saya percaya aja ini Daud yang tulis, meskipun di judulnya nggak dibilang ini Daud atau mungkin orang yang lain. Nah, kita sama-sama buka Mazmur 119. Mazmur 119, ayatnya yang ke-97 sampai 104. Ini bagaimana Daud itu betul-betul sangat menyukai Alkitab, dan saya sangat merasa bersonansi ya dengan Daud ketika membaca tulisan ini. Nah, kita sama-sama baca Mazmur 119, ayatnya yang ke-97 sampai 104. Di sini dikatakan, betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Nah, jadi ini dari ayat yang barusan kita baca ini sangat luar biasa ya. Bagaimana di sini dikatakan betapa aku cintai Taurat-Mu, membuat bijaksana, membuat aku lebih pandai daripada orang-orang tua. Jadi bahkan di sini bilang lebih manis daripada madu. Nah, itulah sebenarnya kalau kita betul-betul bisa merasakan seperti itu pasti akan sangat terberkati. Meskipun ketika saya bacakan ini mungkin buat beberapa orang mungkin nggak beresonansi ya dengan apa yang dikatakan, tapi coba dibaca dan direnungkan ya. Bagaimana di sini dikatakan betapa aku cintai Taurat-Mu. Yaitu adalah apa? Memang Taurat yang dimaksud mungkin Taurat Musa, tapi sekarang kita punya yang lebih lengkap, yaitu adalah Alkitab. Apakah itu Alkitab? Alkitab itu firman Tuhan dan gunanya sama seperti yang tadi sudah saya bacakan. Nah, jadi di sesi yang pertama ini saya akan lebih banyak membahas tentang apa itu Alkitab. Jadi untuk beberapa yang mungkin dari sebagian dari kita sudah mengenal tentang Alkitab itu seperti apa, mungkin ini hanya seperti suatu refreshing aja ya, review gitu. Jadi Alkitab itu kita sama-sama tahu adalah firman Tuhan. Atau mungkin buat yang masih belum percaya, setidaknya udah tahu ya bahwa ini adalah kitab suci umat Kristen. Ini sangat luar biasa saudara. Karena kalau ditanya ya, sebenarnya buku apa sih yang paling laris di dunia ini? Jawabannya tidak sulit. Buku yang paling laris
paling banyak di print di dunia itu adalah Alkitab. Alkitab ini paling banyak di print di dunia. Nggak ada buku-buku lain yang lain. Coba sebutin buku apa aja. Nggak ada yang di print lebih banyak daripada Alkitab. Bahkan bukan cuma dicetak ya, bukan paling banyak dicetak. Alkitab ini juga adalah buku yang paling banyak diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain. Bahkan bukan cuma bahasa-bahasa dari suatu negara, bahkan bahasa-bahasa daerah. Jadi di Indonesia aja Alkitab ini bahasanya udah sangat banyak sekali. Bukan cuma bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga ada, bahasa Sunda juga ada, bahkan bahasa Batak juga ada. Dan bahkan mungkin bahasa-bahasa yang buat kita secara umum belum kenal, tapi di daerah-daerah itu ada juga Alkitab yang sudah memakai bahasa lokal. Jangankan itu, bahasa Inggris saja, terjemahannya itu bukan cuma satu, banyak, puluhan. Jadi bayangkan sekarang, ada satu buku yang diterjemahkan ke dalam segala bahasa, udah ratusan lebih bahasa. Lalu paling banyak dicetak, paling laku. Berarti itu berbicara apa tentang buku itu? Ini buku yang luar biasa. Karena berarti banyak yang mau baca, itu satu. Dan yang kedua apa? Banyak yang ingin membagikan. Karena beda dengan kebanyakan buku ya. Kalau buku yang lain kan kebanyakan dijual, jadi harus dibeli ya. Alkitab itu banyak juga loh yang dibagiin secara gratis. Bahkan kalau saudara betul-betul ingin membaca Alkitab, ya saudara bisa kontak di komen. Mungkin nanti kita bisa usahakan supaya saudara bisa mendapatkan Alkitab. Sehingga saudara bisa menikmati bersama dengan saya bahwa membaca Alkitab itu sangat-sangat menyenangkan dan luar biasa. Ini betul-betul luar biasa loh. Nah, mungkin buat yang masih belum tahu, Alkitab itu terdiri dari apa aja sih? Jadi dibagi dua sebenarnya pada umumnya. Ada Perjanjian Lama dan ada Perjanjian Baru. Perjanjian totalnya itu masih ada terbagi-bagi lagi. Jadi Alkitab itu sebenarnya terdiri dari beberapa kitab. Totalnya ada 66 kitab. Jadi kalau untuk Perjanjian Lama bisa dari Kejadian. Dari Kejadian sampai Maleakhi itu totalnya ada 39 kitab. Lalu Perjanjian Baru itu ada 27 kitab dari Matius sampai Wahyu. Nah, jadi sebenarnya ini kitab suci yang terdiri dari banyak kitab. Jadi kalau untuk misalnya untuk agama-agama lain ya, mungkin mereka kitab sucinya terdiri dari beberapa kitab, tapi tidak betul-betul disatukan jadi satu buku. Atau ada juga yang satu buku, tapi sebenarnya memang satu buku kan ada satu kitab aja. Nah, jadi untuk kitab suci Kristen sebenarnya lumayan spesial. Karena sebenarnya dia terdiri dari banyak kitab, tapi dijadikan satu. Ini menunjukkan sesuatu, saudara, bahwa kita mengimani bahwa penulisnya itu sebenarnya sama. Jadi meskipun kitab-kitab itu ditulis oleh beberapa orang, jadi banyak para ahli yang mengatakan ada sekitar 40 orang yang menulis 66 kitab ini. Misalnya Musa menulis Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, seperti itu ya. Ada kitab lain ditulis oleh yang lain, oleh Daud, oleh Salomo, oleh para nabi-nabi. Dia ada sekitar 40, tapi kenapa dijadikan satu? Karena kita mengimani bahwa ini sebenarnya penulis yang sesungguhnya itu hanya satu. Dikatakan ini adalah firman Tuhan. Jadi bahwa ada satu oknum yang sebenarnya menulis ini semua, yaitu adalah Tuhan. Nah, itu nanti akan lebih banyak dibahas di sesi 2 ya. Jadi kita nanti bakal bahas tentang penulis-penulis Alkitab. Itu di sesi 2, siapa saja yang menulis. Dan hebatnya apa si penulis ini gitu ya. Karena kenapa? Karena banyak sekali yang betul-betul membaca Alkitab. Meskipun ini adalah kitab suci agama Kristen, tapi sebenarnya saudara, yang baca ini bukan cuma orang Kristen. Banyak orang ateis yang baca. Kenapa? Karena tadi saya bilang apa? Bahwa ini sudah paling banyak dicetak dan paling laris. Jadi buat orang-orang yang berpikir, mereka tahu bahwa ada suatu hikmat di dalam Alkitab. Jadi andaikan saya sebenarnya tidak percaya kepada kitab suci ini gitu ya, saya juga akan tertarik untuk membaca ini. Jadi andaikan saya kebetulan sama orang Kristen, tapi andaikan saya bukan orang Kristen, saya pribadi jujur ketika saya mendengar ini, pasti saya pengen baca. Karena udah 1 miliar orang lebih baca kitab ini, pasti kan ada suatu kebenaran di sana gitu loh. Ada hikmat. Dan ternyata bukan lebih hikmat. Bukan cuma hikmat maksudnya ya. Di dalamnya itu jauh-jauh lebih dari sekedar hikmat. Tapi bercerita tentang apa? Tentang keselamatan. Mungkin kalau saya langsung ngomong tentang keselamatan itu terlalu cepat. Karena sebenarnya dari Perjanjian Lama kita bisa membahas mengenai apa sih yang ditulis oleh Musa di Perjanjian Lama, khususnya di Taurat, misalnya dari Kejadian. Alkitab itu isinya apa aja sih gitu kan? Tadi kan ada 66 kitab ya. Jadi kalau pas awal-awal di Perjanjian Lama, yang pertama itu adalah apa? Isinya tentang, bisa dibilang, sejarah dunia.
Gimana? Itu seru banget kan? Coba kalau saudara nanti baca, ada kesempatan waktu, baca kitab Kejadian. Itu betul-betul diceritakan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Seru kan? Kalau buat orang yang suka sejarah atau asal-usul, pasti akan sangat senang. Seperti saya ya, saya sangat senang baca Kejadian khususnya. Tapi bukan cuma tentang asal-usul dunia, itu terus. Tentang apa? Tentang hubungan. Hubungan antara siapa? Antara Tuhan dan umatnya. Nah nanti jadi ada cerita Nuh, ada cerita Abraham. Lalu memang banyak kalau di Perjanjian Lama tentang Israel, karena pada saat itu Israel adalah umat pilihan Tuhan. Jadi memang sangat sangat seru gitu ya. Mungkin buat beberapa orang masa itu kan nama Israel, tapi itu sebenarnya ada pengaruhnya loh, ada hubungannya dengan kita pribadi. Saya bukan orang Israel, saya orang Indonesia atau misalnya orang Batak. Nah, tapi sebenarnya sangat seru dan sangat penting dan relevan buat saya. Kenapa? Karena ini hubungan antara Tuhan dan umatnya. Apakah saya umat Tuhan? Saya juga umat Tuhan sekarang sebagai orang Kristen. Bahkan bukan cuma masalah karena saya orang Kristen, sebagai manusia saya ada ciptaan Tuhan, sehingga ada hubungan antara pencipta dan saya ciptaan. Jadi dengan saya melihat dan membaca bagaimana hubungan Tuhan dengan umatnya, saya bisa tahu sebenarnya Tuhan itu seperti apa dan hubungannya dengan saya yang baik itu bagaimana sih membinanya. Dan di dalam Alkitab ada cerita apa lagi selain itu? Di Alkitab juga ada cerita tentang bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa ya, dan menjelaskan kenapa sih di dunia ini banyak terjadi malapetaka, kesusahan dan kesulitan. Nah itu dijelaskan, dan juga bagaimana supaya kita bisa lebih dari itu, yaitu apa? Mendapatkan keselamatan. Nah itu utamanya lebih banyak dibahas di Perjanjian Baru, tapi sebenarnya di Perjanjian Lama itu juga sudah banyak dibahas ya di Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama itu kata Yesus adalah berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Yesus. Itu kita bisa baca di Yohanes. Sebentar, saya memang tidak langsung hafal ayatnya, tapi kita coba baca Yohanes 5. Kita sama-sama buka kitab Alkitab kita, buat yang udah punya. Kita baca Yohanes 5, pasalnya yang ke-39. Nah, di sini yang dibilang ya. Di sini dikatakan Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, Yesus maksudnya, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi di sini dikatakan apa? Kitab-kitab suci itu, khususnya mungkin yang di Perjanjian Lama ya, yang lagi dikatakan di sini, itu sebenarnya bercerita tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi membacanya juga membaca tentang Yesus. Siapa itu Yesus? Nah, Yesus itu nanti kalau udah dibaca akan lebih jelas bahwa itulah juru selamat kita yang menebus kita dari dosa kita. Nah, jadi untuk menutup kita baca Yohanes 3 ayat 16. Ini salah satu ayat kunci dari Alkitab ya. Jadi kalau Alkitab itu bicara tentang apa, banyak yang bilang, oh kalau mau cari satu ayat aja dari Alkitab, sebenarnya ya Yohanes 3 ayat 16. Ini bagus sekali. Saya ingin bagikan kepada saudara istilahnya kabar baik ini. Yohanes 3 ayat 16. Udah dapat? Kalau udah kita sama-sama baca ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Alkitab ini juga bercerita tentang Yesus tadi, yaitu anak yang tunggal yang dikaruniakan oleh Bapa untuk menebus kita, supaya kita bisa memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Nah, jadi Alkitab ini juga adalah peta yang menceritakan bagaimana kita diselamatkan. Nah, ini satu yang sangat luar biasa. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan sesi-sesi yang berikutnya, tapi saya harap paling tidak saudara sudah lebih mengenal Alkitab itu apa sih. Nah, nanti di sesi yang kedua kita akan lebih banyak membahas tentang siapa yang menulis Alkitab dan kenapa itu sangat penting. Nanti juga akan lanjutkan dengan sesi 3 dan sesi 4 tentang kenapa kita harus baca Alkitab dan bagaimana cara membaca Alkitab yang baik. Tapi untuk sore ini kita sudahi di sini. Kita boleh tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sekali lagi telah mengingatkan kepada kami bahwa Engkau telah mengirimkan firman kepada kami melalui Alkitab ini, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu yang baik atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. Selamat sore.